Suatu ketika, di tengah keheningan suasana tawaf di sekitar Ka'bah, Abu Thalib berjalan mengelilingi Baitullah. Bersamanya kala itu adalah keponakannya tercinta, Muhammad bin Abdullah, yang masih berusia 14 tahun. Beliau berdiri dengan tenang di sisi pamannya. Wajahnya memancarkan keteduhan dan wibawa. Meskipun usianya masih muda, di saat itu, seorang tokoh bijak bangsa Arab bernama Aksam bin Syaifi memperhatikan mereka dari kejauhan. Sosok dikenal sebagai orang yang memiliki firasat tajam dan kebijaksanaan yang mengakar kuat dalam kalangan bangsawan Arab. Ia mendekat dan menatap Muhammad muda dengan saksama. Aksam lalu berkata kepada Abu Thalib, "Cepat sekali saudaramu ini tumbuh dewasa, wahai Abu Thalib." Abu Thalib dengan tenang menjawab, "Dia bukan saudaraku, melainkan anak saudaraku, Abdullah." Aksam mengangguk, lalu berkata lagi, "Anak dari Zabih yang disembelih?" Abu Thalib menegaskan. Mata Aksam pun menatap wajah Nabi Muhammad dengan seksama, seolah membaca tanda-tanda yang terlukis di raut beliau. Dengan penasaran, ia bertanya, "Apa pendapat kalian tentang pemuda ini, wahai Abu Thalib?" Abu Thalib menjawab dengan keyakinan, "Kami berbaik sangka kepadanya. Ia adalah seorang pemuda yang hidup, penuh semangat, dermawan, dan sangat setia." Aksam kembali bertanya, "Adakah yang lebih dari itu, wahai putra Abdul Muthalib?" Abu Thalib menambahkan, "Dia memiliki kekuatan, namun penuh kelembutan. Tempat duduknya tenang, dan sifat-sifatnya menunjukkan keutamaan yang langka." Aksam terus menggali, "Apakah ada lagi?" Abu Thalib menjawab dengan wajah bersinar, "Kami merasa beruntung saat berada bersamanya. Bahkan, kami mencari berkah dari apa saja yang disentuh oleh tangannya." Aksam pun bertanya sekali lagi, "Apakah ada lagi?" Abu Thalib menjawab mantap, "Sungguh, pemuda seperti dia pantas untuk memimpin, dan kelak akan menjadi panutan dalam kebaikan." Mendengar semua itu, Aksam terdiam sejenak. Lalu, dengan suara dalam dan penuh makna, ia berkata, "Kalau begitu, izinkan aku berkata hal yang berbeda, wahai Abu Thalib." Abu Thalib dengan penuh hormat kepada orang bijak itu menjawab, "Silakan." "Wahai orang bijak Arab, engkau adalah ahli firasat dan penyingkap hal-hal gaib." Aksam menatap ke arah Nabi Muhammad, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya keponakanmu ini tidak diciptakan untuk hal-hal biasa. Dia akan mengguncang dunia Arab. Dengan tangan yang kuat dan langkah yang mantap, ia akan menggiring umat menuju padang pengembalaan yang subur, menuju mata air yang jernih dan penuh tuntunan. Maka barang siapa yang mengikutinya akan mendapat petunjuk, dan barang siapa yang berpaling darinya akan binasa." Setelah peristiwa itu, Aksam pulang ke negerinya dan menceritakan kisah perjumpaan ini kepada anak-anaknya. Dengan suara bergetar, ia bersumpah, "Demi Allah, dia adalah seorang nabi. Jika dia diutus saat aku masih hidup, aku akan menjadi penolongnya. Tapi jika ia diutus setelah aku wafat, maka ikuti dan taatilah perintahnya." Tahun demi tahun berlalu, ketika cahaya kenabian akhirnya menyinari bumi dan Rasulullah diutus sebagai pembawa risalah terakhir. Aksam yang sudah lanjut usia pun bersiap bersama anak-anaknya. Ia memulai perjalanan menuju Madinah untuk bertemu langsung dengan sang nabi akhir zaman. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan itu, Aksam jatuh sakit dan akhirnya wafat sebelum sempat melihat Rasulullah dengan matanya sendiri. Dalam detik-detik menjelang wafat, ia berkata kepada anak-anaknya, "Tinggalkan aku dan lanjutkanlah perjalanan kalian menuju Rasulullah. Sampaikan salamku kepadanya." Anak-anaknya menangis dan berkata, "Kami ingin tinggal bersamamu hingga menguburkanmu. Baru kami lanjutkan perjalanan." Namun, Aksam bersikeras, "Tidak perlu. Sampaikan salamku kepada Rasulullah, dan biarkan jasadku dimakan burung atau dimakan tanah. Keduanya sama saja bagiku, asalkan kalian sampaikan salamku kepada beliau." Dengan hati penuh duka dan rindu, anak-anak Aksam melanjutkan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Sesaat setelah melihat mereka, Rasulullah bersabda, "Ayah kalian baru saja dikuburkan." Lalu turunlah ayat suci yang mengabadikan kisah ini dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100. "Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Mengapa anak dari Zabih yang disembelih? Maksudnya adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal dengan kisah penyembelihan anaknya sebagai ujian dari Allah. Umat Islam memahami
bahwa anak yang hendak disembelih tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Ishak seperti yang diyakini sebagian tradisi lainnya. Jadi, frasa anak dari zabih adalah cara puitis atau simbolik untuk mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail, yaitu anak dari orang yang disembelih secara simbolik, karena akhirnya Allah menggantinya dengan hewan sembelihan. Dalam konteks ini, Aksam mengakui bahwa Nabi Muhammad berasal dari garis keturunan mulia, yaitu dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Dan itu menambah keyakinannya bahwa beliau memang memiliki tanda-tanda kenabian.